Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam persekutuan keluarga hari Jumat, saudara-saudara, tanggal 25 September 2020. Saya berharap kabar Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini dalam keadaan yang baik-baik saja tentunya. Dan saudara, mari kita mengawali persekutuan kita di dalam doa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara di rumah untuk menyatukan hati kita. Kita bersyukur untuk kesempatan kita bersekutu kembali, sekalipun kita ada di rumah masing-masing, tapi kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami sungguh berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu baik bagi kami. Di sore petang hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu. Sekalipun kami masih berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kasih Tuhan selalu mempererat ikatan persaudaraan kami satu dengan yang lain. Dan hati kami rindu Tuhan malam hari ini untuk dijamah Tuhan melalui firman yang sesaat lagi akan kami renungkan. Dan biarlah kami mempunyai hati yang murni dan pikiran yang suci, agar kami semata-mata dapat berfokus kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu memampukan dan menolong kami. Berkati juga saudara-saudari kami, sesama jemaat GKI Karanglewas, yang mungkin saat ini tidak bisa mengikuti siaran ini. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Inilah kami Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat dan juru selamat kami berdoa. Amin. Merdu di hatiku, Yesus membisik.
Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sore petang hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebuah kisah. Dan kisah ini ada di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama saudara-saudara. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya mendengar firman ini, tetapi juga menghayati dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara ibu bapak dan saudara yang menyaksikan siaran ini saat sore petang hari ini, saya mau bertanya kepada ibu bapak sekalian. Pernahkah ibu bapak saudara punya pengalaman mengampuni orang-orang yang telah melukai hati ibu bapak saudara? Bagaimana perasaan saudara ketika saudara berusaha mengampuni? Saudaraku, kata mengampuni, satu kata yang sangat mudah diucapkan, satu kata yang sangat mudah dikhotbahkan ataupun kita dengar, namun rasa-rasanya sukar untuk dilakukan. Karena mengampuni itu perlu proses yang tidak sesaat. Dan kadang saudaraku, kita justru berkali-kali gagal mengampuni karena ego yang kita miliki. Kita masih tidak terima dengan luka yang ditimbulkan oleh orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Bahkan tidak terkecuali orang-orang terdekat yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita luka hati. Nah, saudaraku yang terkasih, gawatnya jika kita terus-menerus enggan untuk mengampuni, bahkan menumpuk dendam kita, kita bisa mengalami yang namanya kepahitan. Dan kepahitan itu dapat berubah menjadi penyakit, saudara, yang menyerang batin dan juga fisik kita. Bahkan tidak hanya itu saja, kebencian dan kepahitan bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang keras hati, yang tawar hati. Sehingga orang-orang yang sebetulnya tidak pernah melukai hati kita jadi kena sasaran pelampiasan kita. Misal saudara, orang tua yang keras pada anaknya tidak bisa menjawab soal matematika dengan baik. Akhirnya saudara? Dipukul, akhirnya dianiaya. Nah, kita sempat
Mungkin saudara dan saya sempat dengar kasusnya ya beberapa waktu yang lalu, di mana ada salah satu orang tua yang memukul, menganiaya anak kandungnya sendiri hanya karena tidak bisa menjawab soal matematika. Mengapa hal itu bisa terjadi, saudara? Tidak dipungkiri bahwa hal itu bisa berasal karena sang ibu sedang membalas perlakuan orang tuanya di masa lalu yang begitu keras luar biasa. Dan sang anak dijadikan pelampiasan. Seseorang begitu terluka pada pasangan hidupnya, justru yang jadi pelampiasan adalah asisten rumah tangganya sendiri. Asisten rumah tangganya dianiaya dan lain sebagainya. Ada juga yang berpendapat, oh saya mau melupakan kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidup saya. Karena dengan melupakan pasti saya bisa sembuh dari rasa dendam saya. Nah, peristiwa yang melukai itu sulit untuk dilupakan, saudara-saudara. Tidak semudah itu. Apa yang kita alami, sesuatu yang tidak menyenangkan, luka hati, tidak mudah untuk dilupakan. Ada seorang perempuan yang sakit hati terhadap orang tuanya karena rencana pernikahannya dibatalkan oleh orang tuanya. Kepahitan itu terus ada, saudaraku, sekalipun kemudian sang perempuan ini telah menikah. Dalam usia yang sudah menjelang senja, yang sudah tidak muda lagi, di tengah kesibukannya, ia terus berusaha lari dari lukanya. Ia terus berusaha melupakan lukanya dengan melihat drama Korea yang lagi hits sekarang ini, saudara. Nah, pulang kerja sampai larut malam, ia bisa bertahan di depan TV-nya untuk menonton drama Korea. Ia memilih lari dari lukanya dan menonton drama Korea sebanyak-banyaknya untuk melupakan lukanya, menghindar dari lukanya, melampiaskannya dengan menonton drama Korea. Tidak hanya itu saja, saudara-saudara, ada pula yang berusaha lari dari lukanya, melupakan lukanya, melampiaskan dengan makan dengan berlebihan, minum, bahkan sampai minum minuman keras, mabuk-mabukan. Bahkan kita sering menemukan orang yang depresi karena luka dan ketergantungan obat. Tapi sebenarnya, saudara, saya mau tanya, hilangkah lukanya? Tidak. Seolah-olah hilang. Tapi sebenarnya luka itu terus ada, menumpuk di alam bawah sadarnya, yang sewaktu-waktu bisa seperti bom waktu yang bisa meledak, meluap-luap kapan saja. Lantas, saudara, apakah yang harus kita perjuangkan ketika kita punya luka batin? Ketika kita punya luka, ketika kita terluka, dilukai oleh orang-orang terdekat kita. Saudaraku, sore malam hari ini mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Pasti saudara tidak asing mendengar kata Yusuf. Yusuf mengalami berbagai penderitaan saat itu, saudara. Bukan karena resesi ekonomi di zaman itu, tetapi karena akibat perbuatan saudara-saudaranya sendiri. Yusuf menderita karena ulah saudara-saudaranya. Bayangkan, saudara, Yusuf oleh saudaranya dijadikan budak, dijadikan babu, dan dipenjara selama 13 tahun. Kalau saudara jadi Yusuf, apa yang mau saudara lakukan? Macam-macam ya, saudara. Mungkin ada yang dendam pada saudaranya sendiri, balas, kalau bisa balasnya lebih berat. Nah, kita diajarkan sebagai anak-anak Allah, janganlah kita memilih jalan seperti itu. Lantas kita harus memilih jalan yang seperti apa? Kita lihat Yusuf, saudara. Apakah Yusuf jadi pribadi yang mendendam? Tidak. Yusuf ternyata tidak mendendam. Justru ia punya kesadaran untuk benar-benar mengampuni saudara-saudaranya. Loh, kok bisa? Wong 13 tahun sudah jadi budak, sudah disiksa sedemikian rupa, tidak dihormati, tidak dihargai, dijual.
Kenapa Yusuf bisa mengampuni sedemikian ringannya? Yusuf sadar bahwa dirinya adalah manusia yang tidak sempurna. Dan justru di dalam ketidaksempurnaannya, ia terbuka kepada Tuhan yang sanggup menyempurnakannya. Di ayat 19, saudara-saudara, Yusuf berkata apa? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Saudara, mengampuni itu adalah soal kesadaran bahwa kita itu bukan Allah. Kita itu adalah manusia yang terbatas. Kita ini bukan pengganti Allah, melainkan hanya manusia dengan segala keterbatasan. Bahkan Yusuf sadar, saudara, bahwa di balik rancangan jahat saudara-saudaranya terselip rancangan baik yang luar biasa dari Tuhan. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk mendatangkan suatu bangsa yang besar. Saudaraku, Yusuf memberikan pencerahan bagi kita malam hari ini tentang makna mengampuni. Mengampuni itu sesungguhnya bukan melupakan. Kalau kita melupakan, kita lari dari luka, kita justru akan menumpuk luka itu semakin besar. Tetapi mengampuni itu bicara soal melepaskan. Nah, memori tentang kejahatan kakak-kakaknya tetap teringat, saudara. Siapa di antara kita yang bisa lupa perlakuan yang tidak menyenangkan yang kita terima di masa-masa lalu? Rasanya tidak ada seorang pun yang bisa lupa. Saya, saudara di rumah, tidak bisa lupa luka yang tergores di dalam hati kita. Namun yang bisa memperdamaikan kita adalah kita sendiri, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, memori tentang kejahatan kakaknya tetap teringat, namun memori itu tidak lagi menyakitkan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa betapa indahnya usaha untuk mengampuni. Saya mau tutup renungan ini, saudara-saudara, dengan sebuah kisah yang diambil dari buku Kisah Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, karya Ajahn Brahm. Kalau saudara punya bukunya atau pernah membaca Kisah Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, saya mau bagikan cerita ini kepada Bapak Ibu Saudara di rumah. Bayangkan, saudara, ketika Anda baru saja berjalan-jalan dan ketika Anda kembali ke rumah, Anda mendapati gundukan pupuk kandang tepat di depan pintu rumah Anda. Ada dua cara, saudara-saudara, Anda merespon gundukan pupuk kandang itu. Nah, ketika saudara melihat pupuk kandang di depan rumah, di depan pintu rumah, apa yang saudara lakukan? Nah, di sini ada dua cara Anda merespon, saudara. Cara pertama, Anda bisa membawa kotoran itu kemana-mana bersama Anda. Anda taruh segenggam di saku, masukkan. Anda taruh sebagian pupuk kandang itu di tas, sebagian lagi di baju Anda, ada juga di saku celana panjang Anda. Anda dapati ketika Anda membawa pupuk kandang itu kemana-mana, Anda akan kehilangan teman satu demi satu. Cara yang kedua, Anda menghela nafas, lalu Anda menahan baunya, berjuang menahan baunya. Dan setelah itu mulai bekerja. Anda mulai mengambil gerobak dorong, Anda mulai mengambil garu dan sekop. Anda garu kotoran itu, pupuk kandang itu ke gerobak dorong, membawanya ke belakang rumah dan menguburnya di kebun Anda. Memang ini begitu sulit dan melelahkan. Kita harus tahan nafas, kita harus bercucuran keringat dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu tidak ada pilihan lain. Kadang dalam sehari Anda hanya mampu mengatasi separuh gerobak saja. Namun Anda melakukan sesuatu yang menyelesaikan masalah. Kadang diperlukan waktu beberapa tahun hingga keajaiban terjadi di kebun Anda. Bunga-bunga mulai tumbuh bermekaran, disusul pohon yang berbuah manis dan buahnya pun dinikmati oleh banyak orang yang mengunjungi taman Anda. Karena Anda sudah berhasil memindahkan pupuk kandang itu dari depan pintu Anda ke
taman, ke kebun di belakang rumah Anda. Saudara, cara yang mana yang akan Anda lakukan untuk mengelola gundukan pupuk kandang? Saudara, gundukan pupuk kandang ibarat luka batin dan dendam kita. Kalau dendam kita dibawa kemana-mana, kalau dendam kita dibawa sampai kehidupan kita berapapun usia kita tidak akan memperoleh damai sejahtera. Akan tetapi ketika saudara dan saya sama seperti Yusuf yang menggunakan cara yang kedua, punya komitmen untuk benar-benar berjuang untuk mengampuni, itu adalah pilihan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Berjuanglah untuk benar-benar mengampuni sekalipun membutuhkan proses yang tidak sebentar. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk benar-benar punya kesediaan hati untuk mengampuni, seperti Engkau yang telah terlebih dahulu mengampuni kami. Tolonglah kami untuk melepas ego dan kebebalan hati kami yang membuat kami sulit untuk memberikan pengampunan. Siapakah kami ya Tuhan sehingga kami tidak rela memberi ampun? Ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami. Kami menyadari bahwa memberikan pengampunan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Akan tetapi ajak kami menyadari bahwa di balik hati kami yang telah dilukai oleh orang lain, terselip rancangan baik Tuhan. Bukan hanya bagi kami, tapi bagi dunia di mana kami berada. Tuhan, kebaikan hidup kami semuanya berawal dari pengampunan. Berkatilah kami dan tolonglah kami untuk memberikan pengampunan senantiasa. Dalam syafaat ini kami juga Tuhan teringat akan saudara-saudari kami yang tengah dalam pemulihan. Kiranya juga Tuhan memberkati, terkhusus untuk Ibu Lili dan Ibu Tiur. Tuhan terus menjamah mereka. Di tengah proses pemulihan, kami percaya karya Tuhan selalu nyata. Melalui penanganan medis, obat-obatan, uluran setiap tangan keluarga yang terkasih, kami percaya juga Engkau memberkati setiap keluarganya. Kami juga berdoa untuk umat-Mu saat ini yang menyaksikan tayangan ini, yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas diri mereka. Iman percaya kami, Engkau terus memulihkan dan juga menjamah mereka. Tolonglah ya Tuhan, agar mereka yang tengah sakit ini boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan dan mempunyai spirit untuk pulih kembali dan terus melayani serta bersyukur pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami Tuhan, di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi, baik itu secara finansial, baik itu di dalam relasi kami antar anggota keluarga, antar sesama kami. Biarlah juga Tuhan yang tolong kami untuk menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan sukacita, dan tentunya menyelesaikan setiap problematika kehidupan kami dengan terang firman Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan GKI Karanglewas, Tuhan juga memberkati. Inilah kami Tuhan, dan di malam hari nanti kami akan beristirahat. Kami percaya Engkau menjaga kami. Ajar kami juga untuk menyandarkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Antara sesamamu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persekutuan kita hari Jumat tanggal 25 September 2020 telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti persekutuan ini dari awal sampai akhir. Sehat selalu untuk saudara yang berada di rumah masing-masing, tetap jaga kondisi fisik dan tentunya semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.